Sabtu 28 Mei 2022, tim SAR masih akan melanjutkan upaya pencarian Eril. Metode pencarian pagi ini lebih intensif, yaitu dengan perahu atau boat search, juga menggunakan drone untuk menyisir tepian sungai Are dan melakukan penyelaman. Sekali lagi tentu saja penyelaman terutama disesuaikan dengan situasi, sebab kalau airnya keruh karena bekas hujan misalnya, atau bekas salju, karena danau dan sungai Are ini airnya adalah datang dari salju yang meleleh, sehingga kemudian relatif dingin suhunya. Dan biasanya salju yang meleleh itu ada kristal-kristal putih yang kadang-kadang membuat warna air itu menjadi agak keruh sehingga kemudian menyulitkan penyelaman. Tapi pada dasarnya pihak otoritas memberikan ataupun menyiapkan berbagai macam metode yang available disesuaikan dengan situasi setempat, dengan waktu yang tepat tentu saja di dalam setiap proses pencarian. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga famili yang di sana, jadi sebelum melakukan kegiatan berenang, ini Eril memastikan titik mana yang paling aman, begitu. Karena kalau Bapak Ibu semua melihat fotonya, itu kan tempting ya, membuat orang ingin terjun karena warnanya jernih, lebar, begitu. Nah ini beberapa titik diperhatikan, titik mana bahkan titik jembatan langsung dicoret oleh Eril, karena kalau lihat yang lain pengennya loncat di jembatan, begitu. Ini dianggap tidak aman, dan dipastikan titik turunnya itu adalah turun yang ada tangga, begitu. Jadi itu sudah dilakukan survei beberapa titik, jadi tidak langsung. Yang selanjutnya adalah juga memastikan tidak loncat, jadi turunnya perlahan, begitu. Dan kalau dari sisi kesiapan, Eril ini adalah termasuk pemuda yang rajin olahraga. Beliau bisa berenang, begitu ya. Kemudian beliau juga punya sertifikat diving, jadi punya kemampuan untuk menilai dan mengukur arus, sehingga tadi hal-hal yang tadi diperhatikan sebelum dilakukan. Jadi berdasarkan informasi keluarga, beliau memastikan siapa yang layak turun dan tidak turun. Jadi Eril mengatur hanya yang boleh turun itu hanya maksimum 3 orang karena beliau melihat kesiapan, begitu. Nah, kami yakin ini rasa tanggung jawab beliau sebagai insting ponakan kami yang teladan. Beliau kelihatannya mengambil posisi paling belakang karena ingin memastikan semua pada posisi yang safety, begitu. Nah ini bisa jadi kalau dari cerita keluarga kita memahami karena beliau ingin menjaga safety yang lain sementara sungainya berarus. Jadi pasti mohon maaf saya izin karena saya juga biasa diving. Kalau berenang lihat arus itu harusnya mengikuti arus diagonal. Tapi kalau kita ada buddy, ada kawan, kita pasti menjaga agar selalu ada teman kita selalu terlihat posisinya. Sehingga pasti ada sedikit effort tambahan menjaga jarak dengan orang yang kita ingin pastikan safety, dengan kemudian kekuatan arus yang mendorong ke arah lain. Nah ini karena informasi keluarga, Eril memastikan yang lain bisa sampai ke daratan, begitu. Nah kelihatannya setelah itu mungkin ada situasi arus yang tidak bisa dikendalikan. Jadi poinnya adalah secara fisik, mental siap, secara lokasi sudah dipastikan safety, tapi mungkin ada sesuatu hal yang di luar ukuran manusia. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak keluarga, kebetulan di hari itu debit air relatif lebih tinggi dibanding hari-hari sekarang, begitu. Itu yang mungkin ada situasi yang qadarullah, begitu ya, di luar jangkauan ukuran manusia yang bisa